Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang cara menyusun persamaan garis. Nah, nanti untuk menyusun persamaan garis itu ada dua informasi ya yang diketahuinya. Itu yang pertama, jika nanti diketahui satu titik, yaitu x1, y1 dan gradiennya. Gitu ya. Yang keduanya, jika diketahui dua titik x1, y1 dan x2, y2. Nah, nanti jika diketahui yang pertama nih, jika diketahui satu titik x1, y1 dan gradien, maka nanti kita akan gunakan rumus y dikurangi dengan y1 sama dengan m dikali x dikurangi dengan x1. Nah, gitu ya. Kita kasih kotak nih rumusnya. Oke, gitu. Nah, yang keduanya, jika diketahui dua titik x1, y1 dan x2, y2, nanti kita akan gunakan rumus yang ini. Y dikurangi dengan y1 dibagi dengan y2 dikurangi dengan y1 sama dengan x dikurangi dengan x1 dibagi dengan x2 dikurangi dengan x1 gitu. Nah, gitu ya. Kita kasih kotak lagi biar gak lupa. Nah, oke. Nah, nantinya dari dua mau kita gunakan rumus yang ini atau yang pertama atau yang kedua, nanti harus hasilnya itu harus menuju ke bentuk umum persamaan garis, gitu ya, ke bentuk umum persamaan garis yang ada dua, gitu ya. Ingat kan ya? Yang AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0 atau yang mana nih? Yang Y sama dengan MX plus C gitu. Kita kasih kotak ya. Bentuk umumnya biar gak lupa nih. Nah, nanti yang mana nih yang harus dicoba atau emang yang harus dilakukan dari rumus ini atau rumusnya ini mau yang kemana nih bentuk umumnya? Mau yang pertama atau yang kedua? Nah, itu nanti disesuaikan lagi dengan apa namanya yang ditanyakannya di soal. Kalau yang di soal dimintanya yang ini, yang pertama yang AX plus B plus C sama dengan 0, maka kita harus mengarahkan dari dua rumus ini ke sini. Tapi kalau misalkan yang dimintanya itu adalah Y sama dengan FX plus C, maka harus diarahkan ke sini gitu ya, dari dua rumus ini gitu ya. Oke, kita ke contoh nih biar lebih paham nih. Contoh soal. Oke, misalkan contoh soalnya yang pertama nih, tentukan persamaan garis yang memiliki gradien yang memiliki gradien negatif 3 dan melalui titik A. Nah, titik A-nya misalkan 2, berapa ya? 2,1. Nah, gitu ya. 2,1 gitu deh. Oke, kita coba aja deh langsung ya. Nanti soal-soal selanjutnya kita nyusul. Oke, dari soal yang pertama, tentukan persamaan garis yang memiliki gradien. Nah, tentunya kalau misalkan udah ada kata gradien yang memiliki gradien, gitu ya, dan melalui titik, nah, berarti kita gunakan rumus yang mana? Yang pertama, gitu ya, yang punya gradien dan satu titik, gitu ya. Nah, berarti kita gunakan rumus yang ini nih. Y dikurangi dengan Y1 sama dengan M dikali X dikurangi dengan X1 gitu. Nah, X1 Y1-nya mana? Ini. Nah, yang titik A ini. Titik A yang duanya adalah X1 dan satunya adalah bukan X tapi Y. Nah, Y1 gitu ya.
M-nya mana? Nah, ini M-nya. M-nya ini, itu yang gradiennya, M. Kalau Y sama X, itulah variabelnya, gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masukin aja yang udah ketahui ke rumusnya. Oke, tinggal kita masukin nih. Y, ya, Y dikurangi dengan Y1. Y1-nya berapa? Nah, ini. 1. Sama dengan M. M-nya berapa? Negatif 3. Kemudian X. Dikurangi berapa? X1. X1-nya adalah 2. Oke, gitu ya. Oke, kita pindah ke sini ya. Kita hitung dulu yang ini nih. Yang ini kita terus lagi aja. Y dikurangi dengan 1 sama dengan negatif 3 kali X. Negatif 3X. Kemudian negatif 3 kali negatif 2. Jadi positif. Nah, positif berapa? 6 ya. Positif 6 gitu. Nah, sekarang kita mau mengarahkan ke mana ya? Ke bentuk umum yang ini deh. Nah, yang ini. Jadi gimana? Berarti yang ruas sebelah sini harus bersisa Y aja kan ya. Berarti yang negatif itunya harus kita pindah ruas gitu ya, harus kita pindah ruaskan ke sini. Jadi di sini bersisa Y. Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Hasilnya dia negatif, jadi positif 1 gitu. Tinggal kita hitung Y sama dengan negatif 3X. 6 tambah 1 jadi 7. Nah, inilah persamaan garisnya gitu ya. Gampang kan? Nah, kalau misalkan mau diminta ke sini, gimana nih? Boleh, sama aja gitu ya. Berarti yang harus kita pindah ruaskan semuanya pindah ruas. Yang ini pindah ruas ke sini biar nanti di sini bersisa 0 gitu ya. Jadi berapa? Y dikurangi 3X gitu kan, negatif 1 dikurangi 1, yang ini asalnya positif, pindah ruas. Jadi negatif 6 sama dengan 0 gitu ya. Ini berapa nih? Y dikurangi dengan 3X, ini berapa? Negatif 1, negatif 6, jadi negatif 7 sama dengan 0. Yang diminta apa? X-nya dulu kan? Nah, X-nya dulu. Gitu. Berarti ini tinggal pindahin aja. Negatif 3X ditambah dengan Y dikurangi dengan 7 sama dengan 0. Gitu loh, kok beda gitu ya. Kalau ini positif, ini negatif gitu kan. Sebenarnya udah sampai sini juga udah benar. Ya, ini udah sama, sebenarnya udah sama. Tapi kalau misalkan dimintanya lagi nanti kalau di pilihan ganda nih, nggak ada negatif 3X, adanya 3X aja. Ya udah tinggal kita kali aja nih semuanya. Kita kali aja dengan apa? Dikali dengan negatif gitu ya. Jadi berapa kalau kali negatif? 3X negatif kali positif di negatif Y. Yang ini berapa? Negatif 7 kali negatif plus 7. Gitu, boleh sama aja gitu ya. Jadi mau yang ini sama aja. Gitu. Oke, paham ya? Gampang kan? Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 2, negatif 5 dan titik B berapa titik B ya? 3,1 deh. Nah, gitu. Nah, ini udah ketahuan ya soalnya bahwa di soalnya diketahui berapa titik nih. 1, 2. Nah, berarti 2 titik. Kalau 2 titik seperti ini maka nanti kita gunakan rumus yang keduanya yang ini gitu ya. Oke, berarti yang ini yang A. Nah, yang ini yang negatif 2-nya adalah X1, yang negatif 5-nya adalah Y1. Kalau yang B, yang 3-nya adalah X2, yang satunya adalah Y2. Tinggal kita masukin aja ke rumus ke sini gitu ya. Jadi berapa? Y dikurangi dengan Y1. Oke, langsung aja deh. Y1-nya berapa nih?
Nah, negatif 5. Negatifnya kita tulis lagi, negatif 5. Nah, gitu ya. Sama dengan berapa? Y2. Y2-nya 1. 1 dikurangi dengan Y1, negatif 5. Sama dengan X dikurangi dengan X1. X-nya negatif 2. Negatif 2. Dibagi dengan berapa? X2. X2-nya 3. X3 dikurangi dengan negatif 2 ya. X1-nya negatif 2. Gitu. Tinggal kita hitung sekarang. Oke, negatif ketemu negatif jadi positif. Y ditambah dengan 5. Y-nya nggak enak nih. Y ditambah dengan 5 gitu ya. Y ditambah dengan 5 dibagi dengan negatif ketemu negatif jadi positif juga. 1 tambah 5 sama dengan berapa? X negatif ketemu negatif jadi positif. Positif 2 dibagi dengan berapa? 3 positif 2. 3 tambah 2. Oke, sekarang kita hitung nih. Yang ini dengan yang ini nih. Oke, jadi berapa nih? Y plus 5 dibagi dengan 1 tambah 5, 6. Sama dengan X plus 2 dibagi dengan 3 tambah 2, 5. Nah, setelah sampai sini kita kali silang. Yang 5 kali ke atas ke sini, gitu ya. Yang 6 kita kali ke sini. Gitu, kali silang. Oke. Jadi berapa nih? 5 kali Y plus 5. Kita tulis dulu aja. 5 dikali Y plus 5 sama dengan berapa? 6 dikali X plus 2. Gitu. Kita pindah ke sini sekarang. Oke, gitu. Kita kali pelangi, kali ke dalam ya. 5 kali Y. 5Y ditambah 5 kali 5, 25 sama dengan 6 kali X, 6X, 6 kali 2 plus 12 gitu. Kita arahin ke sini aja ya. Nah, yang gampang berarti tinggal kita pindahkan yang 25-nya. 5Y. Nah, sama dengan berapa? 6X plus 12. Asalnya dia positif, jadi negatif 25. Tinggal kita hitung 5Y sama dengan 6X. Ini 12 dikurangi dengan 25. Negatif 13. Nah, ternyata yang ininya adalah 5. Yang diminta di sini berapa? 1. Berarti semuanya harus dibagi dengan 5 gitu ya, dibagi dengan 5. 5Y bagi 5 jadi Y. Nah, gitu. Sama dengan 6X bagi 5. Ya udah, 6 per 5 X dikurangi dengan 13 bagi 5. Ya udah, 13 dibagi dengan 5 gitu. Kalau misalkan nggak bisa dibagi gitu. Kalau bisa dibagi ya udah tinggal bagi aja gitu ya. Nah, maka ini selesai. Tapi nanti tergantung dari jawabannya. Kalau misalkan pilihan ganda, kalau misalkan udah ada jawaban seperti ini, ya udah berarti ini jawabannya, gitu ya. Berarti yang ini jawabannya. Tapi yang kalau misalkan ada yang seperti ini, berarti ini jawabannya, gitu ya. Jadi ya mau yang ini, mau yang nanti diubah lagi seperti ini, itu sama aja, gitu ya. Oke, paham kan ya? Gampang. Persamaan garis lurus menyusun persamaan garis itu gampang. Oke, satu soal lagi. Ya, satu soal lagi. Biar nanti lebih paham tentang menyusun persamaan garisnya. Sip. Yang nomor 3 nih. Nomor 3. Oke, tentukan persamaan garis yang melalui titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B. Seperti gambar di bawah ini. Seperti gambar berikut ya. Seperti gambar berikut. Seperti gambar berikut. Oke, ini gambarnya. X, sumbu X, ini sumbu Y. Oke.
Misalkan gampangnya seperti ini deh. Kita lewat sini aja deh. Nah, ke sini aja deh. Nah, oke. Ini ada titik A. Nah, titik A ini misalkan adalah berapa ya? 0,5. Nah, 0,5. Titik B di sini 2,0. Oke. Kita cari persamaan garisnya. Nah, nanti kalau digambar ya, kalau gambar ini nanti dilihat nih ininya nih. Titik mana dulu yang disebutin, titik A atau titik B. Karena memang titik A yang disebutin dulu, lalu titik B, maka nanti yang punya X1 Y1-nya lah titik A. Jadi yang ini adalah yang 0 yang di titik A itu X1 X1, yang 5-nya adalah Y1 gitu. Kemudian yang keduanya yang di sini titik B-nya baru ini adalah X2, yang ini Y2 gitu ya. Tapi kalau misalkan yang disebutin lebih dahulunya itulah titik B, kemudian titik A, maka yang punya X1 Y1-nya adalah titik B gitu ya. Oke, gitu ya, paham ya? Atau kalau misalkan nggak disebutin nih titik A sama B-nya di sini, yang mana dulu nggak disebutin, langsung aja gini, titik A, titik B gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak disebutin di soalnya seperti ini, maka nanti yang didahulukan apa? Sesuai urutan abjadnya. A dengan B duluan mana di abjad? Yang duluan A, berarti yang A yang punya X1 dan Y1-nya. Gitu ya. Oke, paham ya? Sekarang kita langsung aja ke solusinya. Berarti ini ada melewati dua titik kan? Melalui dua titik. Oke, berarti kita gunakan rumus yang mana? Y dikurangi dengan Y1 dibagi dengan Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Oke. Kita udah tahu X1 Y1, X2 Y2, tinggal kita masukin ke rumusnya. Berarti Y dikurangi dengan Y1-nya berapa? 5. Dibagi dengan Y2-nya berapa? 0 gitu ya. Dikurangi dengan Y1-nya berapa? 5. Oke, gitu ya. Oh, ini negatif 2 ya, sorry. Ini ada di sumbu X yang negatif. Nah, sumbu X yang negatif ya. Oke, sama dengan X dikurangi dengan X1-nya berapa? Nah, ini X1-nya adalah 0. Dibagi dengan X2-nya berapa di sini? Negatif 2. Dikurangi X1-nya 0. Gitu, tinggal kita hitung. Y kurangi 5, tinggal tulis dulu aja. Y kurangi 5, 0 kurangi 5 jadi negatif 5 sama dengan X kurangi 0 ya X dibagi dengan 0 dikurangi dengan 0 sorry negatif 2 dikurangi dengan 0 ya negatif 2 gitu ya. Sekarang kita kali silang. Nah, seperti ini gitu ya. Kali silang. Ini berapa nih? Negatif 2 dikali Y dikurangi dengan 5 sama dengan negatif 5 kali dengan X. Atau tinggal tulis aja 5X gitu. Kita pindah ke sebelah sini sekarang. Kita kali pelangi, kali ke dalam. Negatif 2 kali Y, jadi negatif 2Y. Negatif 2 kali negatif 5 plus 10 sama dengan negatif 5X. Kita mau arahkan ke persamaan Y sama dengan MX plus C aja ya. Yang gampang aja, biar cuma dipindah ruaskan satu aja. Yang ini ya, jadi yang ini pindah ruas, yang 10 pindah ruas ke sini. Negatif 2Y sama dengan berapa? Negatif 5X. Yang ini asalnya positif, jadi negatif 10. Jadi inilah persamaannya. Gitu, udah beres gitu ya. Atau bisa juga nanti si Y-nya kita bagi dengan 2 gitu ya. Biar jadi di sini Y aja, biar sama percis dengan yang ini. Kita bagi 2. Oke, negatif 2 bagi 2 jadi negatif atau bagi negatif 2 ya, biar habis. Negatif 2 bagi negatif 2 jadi Y sama dengan negatif 5 bagi negatif 2 jadi 5
per 2x. Negatif 10 bagi dengan negatif 2. Jadi plus 5. Gitu. Jadi ini persamaannya. Gitu ya. Gampang kan? Oke. Oke, sekarang sebenarnya untuk mengerjakan soal menentukan persamaan garis yang melalui dua titik seperti ini, seperti nomor 2 dan nomor 3, itu ada capernya. Apa caper? Cara pinter. Oke. Caper, cara pinter gitu ya. Cara pinter. Oke. Berarti kalau ini cara bodoh? Enggak ada yang bodoh ya. Enggak ada yang bodoh. Ini cara cepat gitu ya, cara cepat. Nah, caper, cara pinter gitu. Oke, kita mau coba yang mana nih? Nomor 2 atau nomor 3? Kita coba aja yang nomor 2 ya. Yang nomor 3 0 nih. Terlalu gampang ya buat kita. Oke, yang nomor 2 aja deh. Oke, tadi kita punya titik A. Titik A-nya adalah negatif 2 dan negatif 5. Titik B-nya adalah 3 dan 1. Tadi kita udah dapat persamaannya berapa ini? Y sama dengan 6 per 5 X dikurangi dengan 13 per 5 gitu. Oke, kita pindah lagi ke bawah. Oke, gitu ya. Oke, berarti yang ini X1 kan, ini X1 gitu. Ini X1-nya, ini Y1-nya. Ini tadi kita dapat X2-nya, ini adalah Y2-nya. Oke, gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Kalau misalkan kita langkah pertama, kita harus tahu dulu yang mana X1-nya, Y1-nya, X2-nya, dan Y2-nya. Kalau udah tahu, nanti tinggal kita tulis mulai dari X2 dan Y2 gitu ya. X2 dan Y2 ini kan titik B, kita tulis di sini. Titik B gitu ya, titik B. Nah, seperti ini gitu ya. Ini panah nggak boleh dipakai, boleh nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, titiknya berapa? 3 dan 1. Tulis seperti ini. Agak jauh ya. Tulisnya agak jauh. Gitu ya. Nah, 3 dan 1. Sekarang titik A. Nah, titik A-nya di bawah. Kasih tanda panah seperti ini. Boleh dikasih, boleh enggak. Gitu ya. Berapa nih? Titik A negatif 2 dan negatif 5. Nah, oleh seperti ini, kita kasih sekat nih. Oke, kasih sekat seperti ini gitu ya, kita pisahin nih. Oke. Ini juga kita pisahin gitu. Nah, oke gitu ya. Setelah sampai sini, kita kurangi semuanya gitu ya. Kita kurangi nih. Kita kurangi 3 dikurangi dengan negatif 2. Berarti 3 tambah 2 berapa? 5. 5 ya. Sekarang ini 1 dikurangi dengan negatif 5. Artinya 1 tambah 5 berapa? 6. Oke, 6 gitu. Sekarang kita kali silang. Nah, negatif 5 kali 3 kita kali silang. Nih, gitu ya. Negatif 2 kali dengan 1. Gitu. Kita mulai dari sini. Gitu ya. Negatif 5 kali 3 berapa? Negatif 15. Tulis di sini. Gitu ya. Kemudian yang bawahnya, negatif 2 kali 1. Negatif 2. Gitu. Sekarang kita kurangi. Negatif 15 dikurangi dengan negatif 2. Artinya negatif 2 tambah dengan 3 berapa? Negatif 13. Oke. Udah sampai sini. Yang belah sini, yang paling awal kita kasih Y. Kemudian di sini kasih X. Gitu ya. Di sini kasih X. Sebelah sini kita kasih sama dengan. Oke, selesai. Gampang kan ya? Oh, beda dengan yang ini ya. Udah tinggal bagi 5 aja semuanya. Y sama dengan 6 per 5X dikurangi dengan 13 per 5. Oke, beres sama. Gitu ya. Tuh, kasih lope. Gitu, sama. Sama ya. Gitu, ini capernya. Cara
pinter. Oh, yang ini gimana, bisa gak? Bisa. Kita coba aja, mana X2-nya tadi? Ini ya X2-nya. X2-nya adalah, mau langsung aja gak apa-apa, boleh langsung. 0 dan 2. Oke, kita ke bawah dikit aja deh ya. Nah, segini, oke. 0 dan 2 gitu. X1-nya mana? X1-nya ini kan, oh sorry, salah. Bukan 0 dan 2, tapi negatif 2,0 gitu. X1-nya ini 0 dan 5, gitu. Kita kasih sekat sekarang. Oke. Tinggal kita kurangi. Negatif 2 kurangi 0, negatif 2 gitu. 0 dikurangi 5, ya negatif 5. Sekarang kita kali silang, 5 dikali dengan 2, negatif 10. 0 kali 0, ya 0. Negatif 10 kurangi 0, ya negatif 10. Yang belah sini kasih Y, belah sini kasih X. Di sini ya kasih sama dengan. Oke, selesai. Sama kan dengan yang ini ya. Tuh, sama. Wih, gampang kan? Oke, kasih lope lagi. Gitu. Nanti caranya boleh kalian gunakan yang mana saja. Yang penting nanti kalian paham konsepnya dari sini. Sebenarnya ini pun konsepnya dari sini. Ini cara cepatnya, itu cara pinternya, gitu ya. Oke, materinya cukup sampai sini dulu aja. Nanti kita bahas materi-materi lain di video selanjutnya.